Oke, salam dan bahagia Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Putri Astari, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar. Saya bersama rekan saya ya, ada Bu Gong Bintang, ada Bu Setnita. Pada kesempatan ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya akan berperan sebagai supervisor atau observer ya. Kemudian Bu Agung Bintang sebagai coach, kemudian Bu Setnita sebagai coachingnya. Oke, kita mulai ya, Ibu. Sudah siap? Siap, Bu. Oke. Selamat siang Ibu Bintang dan Bu Setnita. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Secerah matahari hari ini. Secerah matahari hari ini ya, oke, luar biasa. Oke, Bu Gong Bintang pada kesempatan kali ini akan melakukan coaching ya. Ya, betul Bu Ani. Oke, Bu Gong Bintang menjadi coachnya ya. Oke. Nah, pada kegiatan coaching hari ini ya, tentunya saya sebagai observer, kita akan melalui 3 tahapan ya Bu Gong ya. Ada observasi, kemudian observasinya, kemudian ada pasca observasi. Nah, pada kegiatan pra-observasi ini tentunya praktik yang akan dilakukan yaitu kita mendiskusikan dan saya akan menanyakan bagaimana tentang kompetensi dan indikator apa yang Ibu akan kembangkan pada praktik hari ini. Selanjutnya kegiatan observasi melakukan coaching ya, Bu Bintang akan melakukan coaching dengan Bu Setnita, saya akan mengamati kegiatan coachingnya. Dilanjutkan ke kegiatan terakhir yaitu pasca observasi. Jadi pada kegiatan ini Ibu Gong nanti akan merefleksikan kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Seperti itu ya Bu Gong ya, tahapan yang akan kita lakukan. Oke, Bu Gong siap untuk melakukan coaching hari ini? Ya, siap. Oke, siap ya. Pesan kita juga siap ya menjadi coach yang baik. Nah, sebelum lanjut itu pada pra observasi ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu nih. Terkait dengan pra observasi ini, kita tentunya lihat dulu ya rubrik penilaiannya supaya nanti kegiatan coachingnya sesuai dengan rubrik penilaian tersebut ya. Oke, kompetensinya yang harapkan nanti sesuai juga. Yang harapkan Bu Gong mampu nanti apakah kompetensi yang Bu Gong inginkan itu sesuai atau belum sesuai dengan alur tirta. Kemudian tentunya coaching yang Bu Gong lakukan saya harapkan sesuai dengan prinsip coaching ya. Oke, seperti Bu Gong melakukan dengan pertanyaan kepada coach yang berbobot seperti itu, kemudian merespon pertanyaan coach serta menanggapi apa yang disampaikan oleh coach. Nah, percakapan coaching tentunya ini sesuai dengan prinsip coaching, baik itu kemitraan, ya, kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Oke, yang pertama saya ingin mengajukan pertanyaan ke Bu Gong Bintang ya. Nah, terkait dengan coaching pada kesempatan ini, kompetensi apa sih yang Bu Gong ingin tunjukkan? Jadi terima kasih Bu Ani. Pada sesi coaching kali ini saya ingin memunculkan 3 kompetensi, yaitu mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga kehadiran penuh pada saat saya berbicara dengan seorang coach. Oke, luar biasa sekali ya Bu Gong ya. Kompetensi ketiganya ingin dimunculkan ya. Nah, secara spesifik yang Bu Gong ingin lebih tonjolkan lagi, atau kompetensi yang mana spesifik yang Bu Gong ingin tampilkan pada kegiatan coaching pada hari ini? Dari ketiganya itu. Satu kompetensi yang akan saya pilih hari ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ani. Oke, pertanyaan yang berbobot ya Bu Gong ya. Terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot, yang bagaimana sih indikatornya supaya Bu Gong bisa melakukan pertanyaan yang berbobot? Jadi indikator yang saya harapkan adalah nantinya coach bisa menyampaikan apa permasalahan yang beliau miliki, kemudian menemukan solusi dari permasalahan tersebut.
Oke, luar biasa sekali ya. Nanti yang mengharapkan Bu Gung dapat melakukan coaching dengan baik sesuai dengan indikator dan tujuan Bu Gung melakukan coaching. Kalau begitu kita observasi sudah kita lalui ya Bu Gung ya, Bu Senita ya. Oke, yang lanjutkan berarti waktunya yang berikan kepada Bu Gung dan Bu Senita untuk melakukan coaching. Yang persilakan ya. Terima kasih Bu Ani. Selamat siang Bu Senita. Ya Bu Agung. Gimana nih kabarnya? Baik Bu Agung, hari ini sangat baik. Ibu sehat? Sehat, Sehat. aman, sehat Bu Aman Agung. ya. Jadi ada apa nih? Tumben mau ketemuan. Apa ada yang ingin dibicarakan Bu? Yang pertama sih sebenarnya kangen ya sama Bu Agung karena kita jarang bisa ketemu seperti Iya itu. benar Bu ya, kita Iya, jarang ketemu. Jarang ketemu kita. Kemudian ini di sekolah, nah di kelas kan saya mengajar. Kebetulan kemarin setelah kelas 6-nya tamat, kan ada lagi murid baru nih kelas 1. Nah, kelas 1 yang sudah naik ke kelas 2, tumben saya mengajar di sana karena kebetulan walinya nggak ada. Nggak Jadi hadir menggantikan anak Bu itu ya. Menggantikan wali tersebut. Nah, ketika mendapat pelajaran SBDP nih Bu Agung, kan di kelas dapat kegiatan menggambar karena pada hari itu memang tugasnya itu adalah anak-anak itu membuat sebuah karya seni 2 dimensi. Kan saya kasih itu kegiatan menggambar dan melukis, terserahlah mereka, ada yang mau menggambar, ada yang mau mewarnai, ataukah langsung dia melukis seperti itu. Ini untuk anak kelas 2. Iya. Nah, pada saat kegiatan tersebut baru di tengah perjalanan, ada ini satu murid saya namanya Wayan Ariel. Dia bilang gini, "Ibu, Wayan sudah selesai." Loh, kok sudah selesai? Kan temen-temennya belum. Mau ditunggu dulu sebentar. Wayan sudah diwarnai gambarannya apa belum? Saya tanya. "Belum Bu, udah selesai Bu." Loh, warnanya belum. Nanti sedikit dapat nilai nanti kan di sini ada. Kalau yang ada warnanya nanti dapat nilai sekian, lebih bagus, saya gitu kan. "Nggak Bu, Wayan bosen." Nah, seperti itu dia bilang. Dalam hati saya berpikir, wah anak ini maunya apa ya? Oke, kalau gitu kita mewarnai di sini yuk di mejanya Ibu. Saya ajak dia. Kemudian, "Nggak Bu, Wayan mau keluar." "Oke, tunggu sebentar ya, Ibu ambilkan pensil warna." Maunya gitu. Saya ngambil pensil warna. Saya lihat dia sudah tidak ada. Saya tanya ke temennya, "Anak-anak, ada yang lihat Wayan Arya nggak?" "Bu, Wayannya keluar Bu ke kolam." "Ngapain dia di kolam?" "Nangkap katak Bu." Gitu dia bilang. Astaga, dalam hati saya udah berpikir seperti ini ya ngajar kelas 2. Saya gergetan sekali. Akhirnya dalam hati sabar, cuma 1 hari, seperti itu pikiran saya. Kemudian saya dekati anak itu. "Wayan, ngapain di sini? Nanti kata-katanya lari loh kamu ke sini." Saya tanya, saya kasih tahu seperti itu. "Enggak Bu," gitu. "Ini Wayan sudah bawa toples." Beneran dia bawa toples Bu Gung. "Kamu mau ngapain?" Saya tanya. "Ibu, ini kodoknya udah sama anak-anaknya, nanti kita pelihara. Kan kita harus memelihara sesama makhluk hidup." Astaga, ini jiwa sosialnya sangat tinggi. "Oke, nanti ya main ya, kita lanjut ke kelas dulu yuk." Saya kasih tahu seperti itu. "Nggak Bu, Wayan mau di sini aja, kasihan kakaknya sendiri." "Wayan, kakaknya boleh dibawa ke kelas dengan catatan tidak boleh dipakai main ya, karena teman-temanmu masih belajar. Wayan boleh bawa kakaknya ke kelas." Seperti itu. Terus dia mau ke kelas Bu, kakaknya udah ditaruh dalam toples. Nah, akhirnya karena toplesnya kebuka, loncatlah kakak itu. Akhirnya kan satu kelas heboh jadinya, tidak ada yang jadi menggambar. Dalam hati saya, ya Tuhan, mudah-mudahan saya pulangnya tidak gila. Seperti itu Bu. Terus sudah datang dari dia Yan Arya dari luar. Saya tanya, "Wayan dari mana?" "Saya kencing Bu." "Oke Yan, tolong dipertanggungjawabkan ya kegiatanmu tadi. Itu katanya lompat." Saya begitu kan. "Oke Bu, saya yang nyari, saya yang ambil." Nah itu diambil, dimasukkan lagi ke dalam toples, ditaruhlah di belakang. Akhirnya kelas kembali lagi belajar. Anak-anak kembali lagi dia melanjutkan menggambar. Kemudian setelah kegiatan selesai, anak-anak kan istirahat. Saya berpikir di kelas, apa yang harus saya lakukan seperti itu Bu Agung, karena kalau saya lihat, saya mengalami hari itu kemungkinan guru kelas 2-nya memang sering agak gimana ya, ruwet kalau sudah sampai di kantor seperti itu Bu Agung.
Jadi pembicaraan kita kali ini tentunya berdasarkan cerita Ibu tadi ya. Saya boleh tahu tujuan dari akhir pembicaraan kita ini apa? Apa yang akan Ibu harapkan terjadi nantinya? Saya ingin kegiatan belajar mengajar di kelas 2 bisa dikelola dengan baik oleh walinya. Yang pertama, bagaimana mengkondisikan murid dan juga mengkondisikan wali sebagai seorang pembimbing, membina anak-anak supaya mau mendengarkan, dan ketika pembelajaran berlangsung tidak ada anak-anak yang keluar seperti itu Bu Agung. Ataukah mungkin nanti ada rencana pembelajaran yang mungkin bisa diubah alurnya, entah itu dari latarnya tidak hanya di kelas terus, ataukah mungkin nanti bisa dilakukan di luar kelas seperti itu Bu Agung. Oke, jika seperti yang Ibu sampaikan tadi, jadi ingin merubah pengelolaan di kelas ya Bu ya. Jadi Ibu merasa apa yang mendasari hal tersebut bisa terjadi sampai dia bosan dan ingin keluar kelas seperti itu? Mungkin gini ya, sesuai dengan pemikiran saya kan, pertama guru harus bisa menguasai kelas, dan yang kedua bisa memanajemen murid. Untuk bisa melakukan hal tersebut kan kita harus memiliki sebuah perencanaan pembelajaran, metode apa yang harus kita lakukan, kemudian nanti medianya apa, sesuai nggak sama materi yang akan disampaikan, seperti itu Bu Agung. Ya benar Bu. Dengan situasi seperti itu, apakah keadaannya bisa dikondisikan Bu? Sementara ini seperti yang sudah saya lakukan, bahwa dalam mengkondisikan kelas, jujur saya benar-benar gergetan dengan murid seperti itu. Bukannya saya tidak memberikan dia waktu untuk bermain, hanya saja dia bermainnya itu pada saat dia aktif belajar seperti itu. Kan otomatis kalau gurunya nggak stres ya muridnya kabur seperti itu Bu Agung. Jadi kalau bisa diukur nih Bu, dari angka 1 sampai 10, keadaan sekarang ini ada di posisi angka berapa Bu? Menurut saya masih ada di angka 5 Bu Agung. Angka 5 ya, Iya. Belum cukup cukup, baik ya Bu ya. Iya. Nah, untuk Ibu sendiri kira-kira angka berapa yang Ibu ingin sampai di proses pembelajaran tadi itu? Angka berapa yang Ibu harapkan? Sebenarnya dari 1 sampai 10 saya berharap itu ada di angka 8. Bagaimana saya bisa memanajemen kelas, bagaimana saya bisa mengkondisikan bagaimana siswa, apakah mungkin saya belum bertanya bagaimana, apakah murid saya sudah siap untuk belajar atau bagaimana, seperti itu Bu Agung. Ya, di angka 8 sudah baik ya Bu ya. Nah, untuk mencapai angka tersebut, apakah kira-kira Ibu sudah punya rencana nih untuk melakukan aksi seperti itu? Ya, mungkin gini Bu, ketika nanti saya mengajar di kelas 2 lagi atau pas walinya tidak ada, saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 2, wali kelas 2. Mungkin nanti dia bisa membuat sebuah perencanaan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana murid itu dia bisa mengembangkan minat belajarnya, kemudian bisa melakukan sebuah proses diferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya dia, entah dia suka belajar secara audio mungkin, visual mungkin, bahkan kan ada yang audio visual, bahkan kita punya murid yang karakternya itu berbeda-beda. Ada yang suka belajar dengan kinestetik, dia nggak diem-diem kayak Wayan Arya tadi, mungkin dia bosan di kelas Bu Agung ya. Terkait dengan rencana Ibu tadi, selain mempersiapkan pembelajaran diferensiasi, mungkin ada rencana lainnya Bu yang akan dilakukan? Rencana lain itu udah seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mengajak murid itu belajarnya itu tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas. Karena kan di sekolah ada itu taman baca, mungkin saya bisa mengajak murid saya belajar di sana sambil mereka mengeksplor lingkungan, tentu dengan mata pelajaran yang berbeda, atau mungkin nanti dapat bahasa Indonesia, kan kita bisa mengeksplor lingkungan, anak-anak bisa mengamati, kemudian mereka bisa menulis apa yang ada
di pikiran mereka sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan ketika belajar di luar kelas. Bisa juga mereka dapat media secara konkret, secara nyata, kan mereka bisa melihat bunga, bisa melihat daun, bagaimana strukturnya itu mereka bisa ceritakan gitu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Saya penasaran, ini lingkungan sekolahnya Ibu pasti sangat mendukung ya Bu ya. Sangat mendukung, taman baca ada, lapangan untuk bermain sepak bola ada, kemudian untuk bermain voli ada, bermain bulu tangkis juga. Ya sangat mendukung, lumayan Bu Agung, karena kami benar-benar difasilitasi untuk kegiatan belajar murid. Nah, luar biasa ini Bu. Jadi dari kedua rencana tadi, yang mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan lebih awal? Yang dilakukan adalah belajar di luar kelas. Ya seperti itu. Jadi belajar di luar kelas Bu ya. Apa saja yang perlu Ibu persiapkan untuk melakukan rencana tersebut? Oke. Seandainya nanti mengajar bahasa Indonesia, yang saya perlu persiapan adalah yang pertama RPP atau modul ajar itu, dengan modul ajar yang berdiferensiasi. Nanti bisa saya lakukan sebuah diferensiasi proses dan juga produk. Mungkin nanti hasil kegiatan anak-anak kan beda, ada yang mungkin dia melakukan pengamatan, mencatat, membuat sebuah laporan observasi, kemudian ada yang suka membuat puisi, mereka akan membuat puisi sesuai dengan apa yang mereka lihat di lapangan, seperti itu. Luar biasa Bu Dita. Jadi sudah Ibu gambarkan tadi ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu memerlukan dukungan dari pihak lainnya nih Bu? Iya, sangat dalam hal ini saya sangat menginginkan sekali dukungannya, terutama dari kepala sekolah untuk memberikan izin. Yang kedua dari wali kelasnya untuk memberikan saya modul supaya saya gampang untuk mengajar mereka, kan tanpa modul pasti akan susah kan kita mengajar kita sekali, karena kita perlu alur pembelajaran yang benar-benar pas seperti itu. Baik, jadi kapan nih rencananya Ibu akan memulai aksi tersebut? Nah, kegiatan ini mungkin nanti pada saat kan walinya juga akan ada acara, kemungkinan nanti beliau akan meminta izin untuk tidak sekolah. Nah, mungkin pada saat itu saya akan melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, jadi sangat luar biasa, tadi sudah Ibu rencanakan, kemudian sudah menentukan juga jadwalnya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Jadi setelah kita berbincang-bincang tadi Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan, apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita? Oke, yang bisa saya refleksikan ya, pertama ketika mengajar itu benar-benar kita harus memiliki sebuah rancangan seperti itu Bu Agung, karena tanpa rancangan pembelajaran itu kemungkinan tujuan pembelajaran itu tidak akan bisa tercapai secara maksimal seperti itu ya. Kita juga perlu LKPD untuk siswa kerjakan, kemudian metode apa yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan, dan dari indikator pembelajaran seperti itu Bu Agung. Terima kasih Bu ya, kita sudah berbicara banyak sekali dari tadi ya. Bagaimana nih perasaannya Bu? Perasaannya lumayan lega Bu Agung setelah saya bisa berdiskusi dengan Bu Agung kan, karena dari kemarin saya berpikir dalam hati, ini anak saya apakan? Seperti itu Pak Agung. Selalu muncul pertanyaan itu di benak saya apakan anak ini nanti, seperti itu. Akhirnya setelah ini saya bisa mencari sebuah solusi. Kira-kira bisa nggak ya ini nanti saya lakukan, diterima nggak ya, seperti itu. Saya berharap semua rencananya berjalan dengan lancar Bu ya. Dan saya tunggu pertemuan kita selanjutnya. Saya tidak sabar mendengar bagaimana hasil dari rencana tersebut. Iya Bu Agung, siap. Nanti akan saya ceritakan bagaimana hasil akhir dari pembelajaran saya bersama Wayan Aryo dan teman-temannya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Minta menjadi coach, dan Bu Setnita sudah menjadi kunci pada kesempatan hari ini. Oke Bu Gong,
Gimana nih perasaannya nih? Gue minta dulu. Perasaannya saya merasa lega sekali Bu Ani karena tadi selama coaching Bu Nita mau mengalir membicarakan permasalahannya, kemudian menemukan rencana-rencananya. Jadi saya merasa sangat lega Bu Ani. Biasa kalau Bu Senita gimana nih perasaannya setelah coaching nih? Wah, lumayan lega dan juga dapat solusi, terutama dalam menghadapi anak seperti itu, Bu. Iya. Ya karena kan gimana ya, namanya juga kita kan benar-benar harus menerapkan bagaimana mindfulness, belajar berdiferensiasi. Nah, ketika kita bertemu dengan murid seperti Wayan Ariel, murid saya itu, otomatis pikiran kita akan lain-lain. Karena kan siapa juga yang bisa menahan emosi seperti itu, Bu Ani? Berarti sekarang sudah tersalurkan Ya. dan sudah mendapat solusi ya begitu ya Bu Senita. Iya. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, tadi coaching sudah dilakukan ya. Kita lanjut sekarang ke pasca observasi ya Bu Bintang ya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan seperti itu. Oke. Nah, tadi Bu Gung sudah melakukan coaching ya. Bagaimana sih menurut Bu Gung penampilan atau performa Bu Gung tadi? Kalau Bu Gung nilai coachingnya tadi bagaimana sih menurut Bu Gung? Jadi menurut saya, karena tadi saya sudah menyebutkan indikator yang saya ingin capai, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi menurut saya sudah terlalui dan sudah saya lakukan Bu Ani, karena dari tadi klien saya sepertinya mengalir berceritanya, jadi dia merasa juga santai seperti itu Bu Ani. Berarti tadi Bu Gung merasa terkait dengan indikatornya ya, pertanyaan yang berbobot sudah tersampaikan itu. Oke, luar biasa ya Bu Gung ya. Nah, kenapa Bu Gung bisa menilai seperti itu Bu Gung? Kira-kira ada indikator yang lebih spesifik terkait dengan itu? Jadi